Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Edin Sky. Jadi sebelum saya memulai cerita pada video kali ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu dulu. Jadi dalam 4 hari ini saya tidak membuat konten YouTube karena disibukkan dengan pekerjaan. Harus menulis berita dulu, dan setelah menulis berita akhirnya saya bisa membuat konten ini lagi. Biar tambah semangat dalam membuat konten ini, saya akan menyanyikan lagu dari Iwan Fals yang berjudul Wakil Rakyat. Karena pada masa sekarang ini lagi rame-ramenya Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak didemo oleh teman-teman mahasiswa dan juga oleh teman-teman buruh. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi Sana Family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Di kantong safarimu kami titipkan masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara. Juara diam, juara juara ha. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal wakil rakyat, bukan paduan suara. Hanya tahu nyanyian lagu setuju. Oke guys, jadi di video kali ini sebenarnya saya akan melanjutkan cerita saya di video sebelumnya terkait pengalaman liputan saya waktu ke Asmat yang ada di pedalaman Papua. Karena pada waktu itu, pada 2018 lalu, di Asmat ini anak-anak banyak yang terkena musibah gizi buruk dan campak. Oke, sebelum melanjutkan, saya akan merokok sebat dulu biar lancar. Oke, jadi pada waktu video sebelumnya saya sudah menceritakan waktu itu kita sudah sampai di Agats, pusat pemerintahan Asmat. Nah, di Agats ini kita menginap semalam, lalu keesokan harinya kita akan menuju
distrik-distrik yang ada di pedalaman Papua yang lebih. Nah, setelah menginap semalam, kita akan pergi ke distrik-distrik untuk menemui langsung anak-anak yang terkena dampak gizi buruk. Dan kita juga pada relawan dari Aksi Cepat Tanggap waktu itu ingin memberikan semacam pembinaan terhadap warga asmat yang ada di pedalaman agar mereka bisa hidup sehat dan juga gizinya terpenuhi sehingga tidak terjadi lagi gizi buruk ke depannya. Waktu itu kampung yang akan kita tuju namanya Kampung Yao Sakor yang berada di distrik Siret. Nah, dari Agats untuk menuju Kampung Yao Sakor ini kita harus naik perahu lagi selama 4 jam dan melalui sungai yang namanya sungai waktu itu namanya Sungai Aswet kalau nggak salah. Dan sungai ini berlikak-likuk dan penuh cabang. Sampai-sampai orang yang Papua asli di situ sendiri tidak hafal jalannya gitu kan. Jadi ketika kita sampai di cabang yang sungai bercabang, kita harus tanya dulu ke nelayan setempat yang memancing atau apa untuk menanyakan Kampung Yao Sakor ini di mana gitu. Nah, pada waktu itu orang Papua, orang asmat yang mengantar kita namanya Kakak Sedoni namanya. Nah, menurut Kakak Sedoni ini, ketika airnya surut sungai itu, buaya-buaya itu kadang-kadang terlihat di pinggir sungai-sungai itu. Nah, setelah 4 jam berperahu, akhirnya kita sampai juga di namanya Kampung Yao Sakor ini. Yang jaraknya minta ampun, sampai kita itu capek banget. Dari berangkat waktu itu pagi atau hampir siang gitulah ya. Nggak tahu, lupa aku. Pagi kalau nggak siang itu berangkatnya. Kita berangkat agak siangan. Dan nyampe ke Kampung Yao Sakor ini, kita sudah sore. Dan ketika sampai di kampung itu, kita sudah disambut anak-anak asmat yang berada di Kampung Yao Sakor ini. Di pelabuhan mereka sudah kayak melihat orang baru gitulah. Nah, pada waktu itu sudah ada beberapa relawan dari tentara, beberapa orang tentara. Tapi mereka pada waktu itu sudah mau pulang juga gitu. Sudah selesai di situ. Ketika sampai di Kampung Yao Sakor ini, di sana cuma ada satu puskesmas. Ketika sampai kita langsung menuju ke puskesmas, kemudian datanglah seorang perawat yang bisa kita tanya-tanya. Dan menurut perawat itu, di puskesmas itu tidak ada dokter. Yang ada hanya perawat, bidan, sama ahli gizi waktu itu. Jadi ketika ada warga Papua atau Kampung Yao Sakor ini, warga Kampung Yao Sakor ini sakit gitu kan, sakit parah, mereka harus dirujuk ke kecamatan Agats tadi yang jaraknya sekitaran 4 jam lah dari situ dengan menggunakan perahu. Gitu kan. Gimana kalau keadaan darurat gitu kan, nggak kebayang, kasihan sekali mereka. Nah, setelah kita berbincang-bincang dengan perawat itu, kita pun bingung kita mau nginep di mana gitu. Tapi untungnya perawat itu sangat baik sekali, kita ditawari untuk menginap di rumahnya. Jadi karena kita ada 16 orang, kita nginap di 2 rumah yang berdempetan kan, yang di situ rumahnya Pak Perawat itu. Perawat itu kalau nggak salah dari Makassar waktu itu, dan dia sudah selama setahun di situ, jadi lumayan sudah mengenal warga kampung Asmat sendiri dari Kampung Yao Sakor itu. Perawatnya itu sangat baik sekali karena kita juga waktu itu ditawarin makan di situ dan sebagainya. Kita juga bisa sholat di situ. Tapi karena rumahnya kecil dan kita 16 orang, kita tidur bertumpuk-tumpukan gitu, sudah macam ikan kering dijemur. Tapi alhamdulillah kita bersyukur sekali kita bisa menemukan tempat tidur waktu itu ya. Meskipun nyamuknya sangat gede-gede sekali, jangan harap kita bisa tidur nyenyak di situ. Nah, ketika setelah nginap 1 malam di rumah perawat itu, pagi-paginya kita langsung menemui warga, para relawan ACT dan kemudian wartawan, berkomunikasi dengan
pemerintah kepala suku atau pemerintah setempat untuk mengumpulkan warga di balai, semacam balai gitulah tempat berkumpulnya. Di situ teman-teman ACT, relawan ACT memberikan semacam penyuluhan dan layanan kesehatan bagi warga yang terkena gizi buruk maupun penyakit lainnya gitu. Nah, setelah acara itu saya pun dan teman-teman wartawan yang lain menulis berita. Tapi kita bingung. Kita harus mengirim berita dari mana gitu kan waktu itu. Karena sinyal di sana itu tidak ada sama sekali. Nol. Dan tapi kemudian saya bertanya kepada pemuda-pemuda setempat atau warga setempat yang sedang nongkrong di situ, gimana caranya mendapat sinyal itu. Dan katanya untuk mendapatkan sinyal saya harus naik ke tempat yang tinggi. Dan kebetulan di situ para pemuda di kampung Yaosakor ini sudah membangun semacam posko gitulah yang dibangun di atas pohon gitu. Nah, saya pun untuk mengirim berita langsung naik ke sana mencari sinyal. Dan ketika sampai di posko itu yang di atas itu kita harus mencari lagi sinyal gitu kan di sudut-sudut tertentu. Karena kadang ada, kadang tidak sinyal itu gitu kan. Tapi untungnya waktu itu ada sinyal satu dan akhirnya kita beberapa teman wartawan itu bisa mengirim berita dari situ. Setelah kita memberikan penyuluhan dan kegiatan lain-lainnya, kita kembali lagi ke Agats. Di situ hanya 1 hari mengadakan kegiatan dan kita akan mencari berita lain pada waktu itu di Agats, yang mana di sana juga banyak sekali anak-anak yang terkena gizi buruk dan campak ini. Kita waktu itu di Asmat kurang lebih 3-4 hari kalau nggak salah ya. Setelah itu kita menuju Timika lagi dengan menggunakan perahu untuk menghemat biaya gitu. Jika sebelumnya kita kan naik pesawat dari Timika, kemudian ke Bandara Ewer, kemudian baru ke Agats. Kalau ini kita naik perahu langsung menuju Timika. Awalnya kita khawatir mau menaik perahu karena katanya ombaknya sangat tinggi sekali. Tapi untungnya pada waktu itu cuaca sangat bersahabat sekali dan kita akhirnya selamat. Oke, begitu saja teman-teman cerita pengalaman liputan saya ke pedalaman Papua di Asmat pada 2018 lalu. Terakhir, mungkin saya akan memberikan tips kepada teman-teman yang suatu saat mungkin akan ke Papua dan akan melakukan liputan di sana. Yang pertama, bagi wartawan yang merokok atau perokok, jangan lupa membawa rokok dari Jakarta atau dari kota-kota di luar Papua, karena rokok di sana sangat mahal sekali. Jadi harus kita menyediakan stok. Karena pada waktu itu saya sempat kehabisan dan bingung. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa membawa lotion anti nyamuk. Karena di sana nyamuknya sangat gede sekali. Kemudian yang ketiga, jangan lupa minum vitamin. Kita pada saat liputan tentunya membutuhkan stamina agar tidak terserang penyakit. Dan kemudian yang terakhir, sebelum melakukan liputan di Papua, kita harus riset dulu. Karena kalau kita riset di pedalaman Papua, tentunya tidak ada sinyal. Kita harus mencari data-data dulu atau informasi sebelum kita terjun ke pedalaman, agar kita menghasilkan berita yang bagus. Oke, begitu saja teman-teman cerita pengalaman liputan saya ke pedalaman Papua di Asmat pada 2018 lalu. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.